Jangan lupa subscribe di YouTube channel Metro TV News dan juga nyalakan notifikasinya. Rencana sekolah tatap muka yang akan dilaksanakan pada Januari mendatang terancam batal. Beberapa daerah pun memutuskan untuk mengkaji ulang rencana pembelajaran tatap muka atau PTM mengingat angka kasus COVID-19 yang masih belum menunjukkan adanya perbaikan. Ditambah lagi pemirsa adanya kasus COVID-19 di kelompok guru dan siswa. Lantas apa solusi yang paling tepat agar pendidikan semakin efektif dengan metode pembelajaran jarak jauh? Serta apa saja yang perlu dipersiapkan bagi daerah yang tetap menggelar pembelajaran tatap muka tahun depan? Untuk membahasnya, sudah bergabung bersama kami Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriwan Salim. Selamat pagi Pak Satriwan. Selamat pagi Mas Marvin, gimana kabar pagi ini? Baik, Alhamdulillah. Bapak bagaimana kabar Pak? Alhamdulillah sehat. Ya. Iya, Pak Satriwan, bisa kami menanyakan Pak dari temuan dan juga tentunya data yang sudah Bapak kumpulkan sejauh ini, evaluasi paling apa yang patut menjadi concern terbesar pada waktu pembelajaran jarak jauh diberlakukan Pak? Ya, terima kasih Mas Marvin. Yang pertama kalau evaluasi PJJ ya kita singkat, kami sudah melakukan survei akhir November lalu. Intinya begini, ada daerah-daerah itu yang memang mereka membutuhkan pembelajaran tatap muka gitu ya, karena penyerapan materi dari anak-anak kita yang rendah gitu ya, hanya 25%. Kemudian mereka akses terhadap digitalisasi atau internet di sana relatif susah gitu. Kemudian anak-anak ini relatif tidak belajar lah selama PJJ itu. Itu misalnya laporan dari Lampung Barat, kemudian Tanjung Jabung Barat gitu, dan beberapa di daerah 3T khususnya. Nah, daerah-daerah seperti itu justru mereka berharap, ini guru-gurunya memang kemarin respondennya di 100 kota kabupaten ya, yang berharap dibuka gitu ya, atau PTM. Tapi di sisi lain, seperti tadi dijelaskan di Bengkulu, kami juga menghimpun data per 22 November sampai 6 Desember kemarin itu ada 12 kasus terbaru gitu ya, misalnya baik itu guru maupun siswa dan tenaga kependidikan. Misalnya 36 siswa SMP di kota Surabaya positif COVID, kemudian setelah tes swab, kemudian di Kabupaten Jepara, kemudian di Blitar, kemudian di Gunung Kidul, kemudian di Sampang Madura, kemudian pesantren Diniyah Putri Padang Panjang, kemudian 238 mahasiswa Politeknik Transportasi Darat di Kabupaten Tabanan, Bali, kemudian yang ramai kemarin 179 siswa SMK Negeri Jawa Tengah di Kota Semarang gitu ya. Nah, ini untuk siswa dan mahasiswa. Nah, belum lagi gurunya gitu ya, di Kabupaten Cirebon 12 guru SD, kemudian 3 guru SMP, bahkan terakhir yang meninggal itu ya di Jawa Tengah, kemudian di Kabupaten Cianjur, yang terakhir di Madrasah Aliyah Negeri 22 Jakarta itu yang ramai juga kemarin. Jadi ada daerah-daerah yang sebenarnya relatif banyak ya yang mereka sebenarnya tidak siap untuk PTM Januari gitu. Apalagi ini kan kita baru akan menghadapi libur Natal, Tahun Baru, dan siswa guru kita ini kan baru selesai terima rapot ujian akhir semester 1 gitu. Jadi ada potensi mobilitas orang tua, guru mungkin, dan anak-anak kita yang liburan gitu. Makanya kami menghimbau dari Perhimpunan Guru P2G kepada guru-guru, orang tua siswa untuk menunda dulu liburannya gitu. Karena kan kita akan menghadapi PTM gitu. Jadi memang dilematis Mas Marvin. Oke, Pak Satriwan, kalau saya lihat dari data dari P2G juga, itu rilisnya dikatakan untuk efektivitasnya kan ada beberapa klasifikasi ya. Tapi kemudian dari pembelajaran jarak jauh, itu yang didapatkan hasilnya cukup efektif. Artinya tidak terlalu efektif sekali, tapi juga tidak bisa dikatakan bahwa itu tidak efektif, begitu ya. Kemudian apa yang bisa menjadi rekomendasi dari perhimpunan, teman-teman perhimpunan semuanya, agar tetap pembelajaran jarak jauh ini tetap diperlakukan terlebih efektif, dan ini juga bisa untuk segera meminimalisir adanya potensi-potensi yang ditimbulkan dari adanya PTM. Ya, memang misalnya dari survei kami kemarin itu dalam konteks kurikulum darurat gitu ya yang sudah dibuat oleh Mas Menteri dan Kementerian Agama. Ya 50% sekolah itu sudah menggunakan kurikulum darurat dan 40% sekolah itu sudah menggunakan kurikulum mandiri. Artinya kan kebijakan kurikulum darurat relatif sudah terimplementasi gitu kan dengan baik gitu. Nah, tapi di sisi lain kembali ke yang tadi dikatakan bahwa
kesiapan sekolah itu setidaknya kita melihat dari 5 siap, Mas Marvin. Pertama, siap Pemdanya, kedua siap guru dan sekolahnya, ketiga siap sarana prasarana, keempat siap orang tua, dan kelima siap peserta didiknya. Nah, kelima-limanya ini apakah sudah betul-betul di cross check gitu oleh Kemdikbud, Kemenak, dan Dinas Pendidikan yang paling penting. Jadi harus betul-betul dipastikan, Mas Marvin, 5 siap ini terpenuhi semuanya gitu. Kalau memang daerahnya misalnya hijau atau sebutlah kuning gitu ya, karena di SKB 4 Menteri yang jilid 3 kan memang tidak menggunakan klasifikasi zona lagi, tapi anggaplah zona tersebut hijau dan sekolahnya sudah siap 5 siap ini, Mas Marvin. Saya rasa tidak apa-apa PTM, tetapi dengan protokol kesehatan. Jangan berpikir Januari masuk itu kita sudah normal, tidak. Tetap masanya transisi dengan adaptasi kebiasaan baru, dengan protokol kesehatan, dengan SOP yang ketat gitu lah. Jadi jangan dipikiran kita bahwa masuknya itu normal, itu juga keliru gitu. Itu Mas Marvin. Oke, tapi kalau mungkin mengenai tingkatnya memang rekomendasi diberikan kepada tingkat PAUD sampai dengan sekolah menengah begitu. Tapi bagaimana dengan tingkat untuk perkuliahan atau sekolah tinggi kemudian, Pak Satriawan? Ya, ini juga kalau untuk perkuliahan itu kan relatif sudah baik ya aksesnya ya, digitalisasi kemudian internet dan seterusnya. Mahasiswa juga relatif sudah baik gitu, dosen juga. Tapi dalam konteks sekolah ini kan masih di kita kan masih jomplang-jomplang gitu ya. Walaupun kami mengapresiasi misalnya Kemenkominfo menambah hotspot gitu ya. Kemudian Kemdikbud juga memberikan bantuan pulsa kuota gitu ya, kuota internet gitu. Tetapi ada daerah-daerah yang masih belum bisa diakses gitu kan internetnya. Kemudian levelnya kan juga macam-macam kan. Ada yang baik, kemudian ada yang kadang-kadang baik, kadang-kadang enggak gitu kan. Ada yang jarang baiknya gitu kan. Jadi level-level klasifikasi internet juga kalau menggunakan PJJ ini juga mesti ada agresivitas intervensi dari pemerintah pusat dan daerah gitu. Nah, kemudian PJJ juga kan ada dua, Mas. Ada PJJ yang daring ya, kemudian ada yang luring gitu. Nah, yang daring memang relatif lebih terlayani. Tapi untuk yang luring ini kan yang perlu kita perbaikan gitu. Guru menggunakan metode guru kunjung gitu ke rumah. Nah, ini kan sudah 9 bulan. Saya rasa daerah-daerah sekarang sudah punya pola gitu ya. Daerah-daerah sudah punya gambaran karena sudah 9 bulan mestinya sudah ada evaluasi dari Dinas Pendidikan setempat gitu. Ini kira-kira memperpanjang PJJ dengan perbaikan-perbaikan atau PTM dengan SOP yang ketat gitu kan. Makanya tadi 5 siap itu saya rasa ini mutlak gitu. Oke, tapi kemudian bagaimana penyesuaian tentunya ataupun bisa dikatakan saran dari Anda mengingat saat ini kalau kita lihat untuk sistem pembelajaran ini pun juga ketika kita menyesuaikan dengan peraturan di daerah itu cukup sulit karena dikatakan satu sisi kemudian beberapa pekan daerah ini memberlakukan adanya PSBB ketat, kemudian PSBB transisi, kemudian ketat lagi PSBB transisi. Sementara itu sistem pendidikan juga masih harus tetap berjalan. Kemudian bagaimana seharusnya bisa menjadi jembatan di sini untuk bisa benar-benar memfasilitasi para tenaga pendidik dan juga anak didik ini agar bisa mendapatkan haknya sesuai dengan yang sudah diberikan sebelumnya. Ya, ini kan sebenarnya kuncinya ada di Pemda ya, seperti SKB 4 Menteri menjelaskan gitu, jilid 3 itu bahwa kunci ada di Pemda. Jadi seperti daerah ya Jakarta atau tadi Bengkulu gitu ya, atau Jawa Tengah gitu yang zonanya adalah merah jelas, saya rasa Dinas Pendidikan atau Pemprovnya tidak akan melaksanakan PTM ya kan, pembelajaran tatap muka gitu, tetapi memperpanjang PJJ. Kemudian penyesuaian tadi juga harus melibatkan orang tua gitu ya. Seandainya zonanya hijau dan kuning, Mas Marvin, anggaplah siap gitu ya, siap sarana prasarana misalnya, siap Pemdanya gitu, sekolahnya juga siap, guru juga siap gitu. Tapi orang tua tidak siap, nah tetap kita harus balik ke SKB 4 Menteri jilid 3 bahwa kuncinya ada di orang tua gitu. Even sekolahnya siap, tapi bagi orang tua, wah saya masih khawatir anak saya masuk gitu kan. Nah, untuk orang tua tersebut berlaku personal gitu, tetap tidak menjalankan PTM. Dan sekolah wajib tetap memberikan pelayanan. Jadi mungkin saya menduga nanti ke depan itu Januari itu di satu sekolah seandainya mereka PTM tetap ada beberapa anak kita siswa itu yang PJJ gitu loh Mas. Jadi di satu sekolah akan ada blended learning nanti gitu. Sebagian siswanya PTM dengan protokol kesehatan, 50% siswa masuk, tapi sebagian juga orang tuanya yang nggak mengizinkan PTM, yang mereka wajib dilayani melalui PJJ gitu. Nah, saya rasa model-model seperti ini akan banyak terjadi nanti.
Oke, Mas Satriawan, kemudian ada satu masukan dari pihak orang tua juga yang cukup viral beberapa waktu yang lalu terkait dengan materi pembelajaran. Dikatakan jika kemudian ada pembelajaran jarak jauh dilakukan, maka dan juga durasi yang semakin diperketat, artinya untuk pemberian materi pun juga semakin digemukkan gitu, artinya semakin padat juga diberikan kepada siswa. Apakah menurut Anda ini cukup efektif dengan sistem yang ada saat ini dan juga cara tenaga pendidik untuk memberikan materi tersebut kepada siswa agar siswa pun juga benar-benar mendapatkan materi yang sesuai bahkan sama seperti sebelum masa pandemi? Ya, ini menarik Mas Marvin pertanyaannya. Yang pertama, kurikulum darurat itu sebenarnya poinnya adalah penyederhanaan. Jadi Kementerian Agama, Kementerian Pendidikan kan sudah membuat kurikulum darurat gitu ya. Jadi di masa pandemi atau di masa khusus. Kalau sekolah dan guru memahami, isinya itu bukan penggemukan materi justru, tetapi penyederhanaan. Ada pengurangan-pengurangan bahkan Mas Marvin. Misalnya kalau ada tadinya gitu ya, di masa normal ada 5 materi atau 5 kompetensi dasar, maka dikurangin tuh jumlahnya Mas sampai 40% atau 50% itu pengurangan materi. Jadi kalau mestinya guru-guru memahami ya gitu dan kepala sekolah. Jadi tidak ada penggemukan. Nah, tetapi memang kita harus akui bahwa selama PJJ itu penyerapan materi seperti tadi riset kami terhadap 100 kota kabupaten terhadap guru-guru, memang guru-guru merasa bahwa tidak maksimal dalam penyerapan materi anak-anak kita itu. Tetapi kebijakan dari pemerintah pusat, Kemdikbud, Kementerian Agama kan memang jangan guru berorientasi kepada penyelesaian atau pencapaian materi semata-mata gitu, karena di dalam kurikulum ini fleksibilitas, pelonggaran-pelonggaran itu terjadi gitu kan. Nah, memang ini resiko ya, tidak hanya Indonesia gitu, banyak negara yang sekarang mengalami hal yang serupa gitu, bahwa materi pembelajaran tidak optimal diserap. Tetapi kembali ke yang tadi, di sekolah-sekolah atau guru-guru yang melaksanakan PJJ daring relatif lebih baik ketimbang yang luring tadi gitu loh Mas, karena kalau yang luring betul-betul ini tantangannya banyak Mas gitu, mereka datang ke rumah kan nggak bisa tiap hari guru-guru kita ini gitu, belum lagi aksesnya yang juga jauh. Baik, kita nantikan tentunya bagaimana evaluasi ini bisa menjadi masukan benar dalam sistem pendidikan kita untuk tahun depan. Terima kasih Koordinator Nasional Perhimpunan untuk Pendidikan dan Guru Satriawan Salim sudah bergabung bersama dengan Metro Pagi Prime Time. Terima kasih Pak.